ketika kami memuji dan menyembah-Mu, dan dalam keadaan apapun ya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama, dan biarlah semua kami terberkati dengan berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua yang diberkati oleh Tuhan. Saya selamat pagi Bapak. Ya. Pagi Pak. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang sangat berharga diberikan kepada saya untuk bisa bergabung di dalam ibadah saat teduh di pagi hari ini. Terima kasih, puji syukur kepada Tuhan Yesus, dan salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih. Iya Pak, selamat pagi Bapak, puji Tuhan. Nah, untuk kesempatan di pagi hari ini, tentunya karena ini baru pertama kali saya bisa berkesempatan bersama-sama di dalam Zoom meeting saat teduh pagi hari ini Bapak Ibu. Nanti untuk host kita pagi hari ini bisa mengingatkan nanti waktu yang diberikan kepada saya ketika waktu untuk saya sudah mau selesai atau sudah habis. Mohon dikasih kode nanti untuk Ibu Ria ya. Iya Pak. Ya, terima kasih. Baik, senang sekali Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 1. Kitab Efesus pasal 1. Dan sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu di awal ini firman Tuhan dari Roma pasal 1. Lalu nanti kita akan masuk ke Efesus pasal 1. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16 dan 17. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi ayatnya yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Inilah sekaligus topik atau judul daripada pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini, yang saya singkatkan, saya ringkaskan dengan sebuah kalimat yang ada tercantum di ayat 16 ini. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bapak Ibu sekalian, kita semua sama-sama sudah tahu dan sudah menyaksikan dan bahkan sudah mengalami betapa beratnya situasi yang dialami oleh kita semua, bahkan oleh semua umat manusia di dunia ini, yang diakibatkan oleh penyakit yang sangat luar biasa menakutkan
yaitu virus corona, pandemi COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun melanda dunia. Dan Bapak Ibu sekalian, sungguh sangat menakutkan dan membuat banyak orang kehilangan, baik kehilangan anggota keluarganya maupun kehilangan bahkan keyakinan oleh karena ketakutan yang luar biasa yang diakibatkan oleh penyakit yang sampai saat ini masih memberikan dampak yang sangat berat bagi kehidupan umat manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki satu kekuatan yang besar untuk kita menghadapi situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, oleh karena kita memiliki Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita yang telah mati dan bangkit untuk memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kita terpanggil untuk terus memahami, untuk terus mengerti bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki satu antisipasi atau memiliki satu keyakinan yang kuat bahwa apapun yang terjadi, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan, di Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16 dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah power daripada Allah sendiri yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita tahu bahwa Injil adalah kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia? Bagaimana kita tahu bahwa kabar baik dari Allah adalah merupakan perisai, adalah merupakan sumber perlindungan, pemeliharaan dari Allah bagi kita setiap orang yang percaya? Nah, untuk itu saya mengajak kita untuk membaca di dalam Efesus pasal 1. Efesus pasal 1, ya. Efesus pasal 1 ayatnya saya akan membacakan mulai dari ayatnya yang ketiga. Ya. Saya akan membacakan untuk kita Efesus pasal 1 ayatnya yang mulai dari ayat 3 dikatakan demikian. Ayo. Sebelumnya bukan langsung ke ayat 3 tetapi dari ayat 1, ya. Dari Paulus rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan
yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini pertama-tama bahwa kabar baik, kabar sukacita ini disampaikan oleh Rasul Paulus, dikatakan tadi di ayatnya yang pertama, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu sekalian, kepada orang-orang kudus, orang-orang yang menerima firman Tuhan ini bukanlah orang-orang berdosa, tetapi mereka adalah orang-orang kudus. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, kabar baik yang luar biasa dari firman Tuhan ini kita dengarkan bersama, bahwa firman Tuhan ini diterima ya oleh orang-orang kudus di Efesus. Bukan orang-orang berdosa. Mereka adalah orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Sama seperti kita juga, bahwa kita adalah orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Maka kita pun juga adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Bukan orang-orang berdosa. Ya. Bukan orang-orang berdosa. Kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Karena kita adalah orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Namun, Bapak Ibu sekalian, perlu kita telusuri. Mengapa kita disebut orang-orang kudus? Mengapa orang-orang di Efesus ini, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus ini, disebut orang-orang kudus? Secara status, secara kedudukan, mereka dan kita adalah sama-sama orang kudus. Di ayat 7 dikatakan, masih Efesus pasal 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sedikit kalau kita lihat di dalam terjemahan yang lebih tepat di ayat 7 ini adalah pengampunan segala dosa. Karena ini adalah bentuk jamak, bukan bentuk tunggal, untuk menandakan bahwa ketika Yesus Kristus lahir ke dunia ini, dan kemudian Dia besar dan melayani, dan akhirnya Dia naik di atas kayu salib, disitulah Yesus berkata, sudah selesai. Sudah selesai tugas yang dikerjakan oleh Yesus, yaitu pengampunan segala dosa kita. Bukan pengampunan sebagian dosa kita, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada dikatakan di Alkitab bahwa Yesus mati di atas kayu salib mengampuni sebagian dosa kita. Tapi seluruhnya, semuanya, baik dosa yang dulu, dosa yang sekarang, maupun yang akan datang, sudah 2000 tahun lamanya, Yesus mendeklar, Yesus Tuhan menyatakan bahwa sudah selesai, tetelestai, sudah sempurna. Kita sudah sempurna di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian. Karena Yesus sudah mati mengampuni segala dosa kita. Disinilah kekuatan daripada Injil. Disinilah kekuatan daripada kabar baik. Disinilah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya dan dijadikannya kita menjadi orang-orang kudusnya. Kita dikuduskan oleh darah Yesus sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itulah dikatakan di ayatnya yang ke-13, kalau kita baca lanjutan dari ayat yang berikutnya di pasal 1 Efesus ini, luar biasa di ayat 13 dikatakan, ayat 13 Efesus pasal 1, di dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya
dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, di ayat 13 tadi dikatakan bahwa kita sudah berada di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Kita bukanlah orang-orang yang berada di luar Yesus Kristus. Kita bukanlah orang-orang yang berada di luar hadirat Allah. Tidak. Kita sudah berada di dalam hadirat Allah secara permanen. Ya, Bapak Ibu sekalian. Sekali untuk selama-lamanya. Dan dikatakan, karena kamu telah mendengar Injil keselamatanmu. Disitulah proses di mana kita berada langsung di hadirat Tuhan, kita dikuduskan dan kita dibenarkan karena kita percaya kabar baik tentang Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Dan bahkan Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi dikatakan ketika kamu percaya, masih di ayat 13. Ketika kamu percaya, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Kita tidak perlu takut lagi kehilangan akan keselamatan kita. Karena ketika kita percaya, Roh Kudus langsung dimeteraikan di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Roh Kudus adalah merupakan jaminan akan keselamatan kita. Roh Kudus adalah jaminan akan hidup yang kekal yang telah dikaruniakan kepada kita oleh Yesus Kristus ketika kita percaya, dan itu dijamin sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sangat luar biasa bahwa kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir berlebihan lagi selama kita berada di dunia ini dan bahkan untuk selama-lamanya. Karena kita sudah berada di dalam hadirat Tuhan. Kita sudah dilayakkan. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Kalau bisa kita lihat di ayatnya, di pasal 2 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9 masih kitab Efesus ini. Bapak Ibu sekalian, dikatakan, saya akan membacakan untuk kita. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Luar biasa. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Bapak Ibu sekalian, sangat luar biasa. Kenapa kita tidak perlu takut berlebihan menghadapi situasi apapun yang terjadi di dunia ini? Karena dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu, sebab karena anugerah Allah, Bapak Ibu sekalian dan saya, ya, telah diselamatkan, dan itu bukan karena perbuatan dan usaha kita. Tidak ada keselamatan hidup yang kekal diperoleh manusia karena dengan berusaha, karena dia setia, karena dia sungguh-sungguh menaati perintah-perintah Tuhan. Tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak ada orang satupun yang bisa setia, tidak pernah salah, ya, selama hidupnya. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena Yesus Kristus telah naik ke atas kayu salib menggantikan kita yang berdosa, semua dosa kita telah diangkut, telah ditimpakan kepadanya. Seharusnya kita yang menanggung hukuman, tetapi Yesus Kristuslah yang menanggung hukuman itu, dan dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Bapak Ibu sekalian, maka keselamatan hidup yang kekal saat ini bukanlah sesuatu yang harus diperjuangkan, bukanlah sesuatu yang harus diusahakan, bukanlah sesuatu yang harus ditambahkan dengan kebajikan-kebajikan. Tidak demikian. Karena firman Tuhan jelas mengatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Ya, lebih tepatnya terjemahannya adalah true faith, melalui iman, bukan oleh iman.
Kenapa? Karena keselamatan hidup yang kekal itu kita peroleh dengan cuma-cuma diberikan kepada kita. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh Allah. Karena di dalam Kristus Yesuslah kita memperoleh keselamatan itu. Dan karena kita percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati mengampuni segala dosa kita, maka kita langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus, tidak pakai nunggu lama besok minggu depan untuk memperoleh Roh Kudus, kita langsung dimeteraikan Bapak Ibu Saudara. Itulah kasih karunia Allah yang dikaruniakan kepada kita orang yang percaya kepadanya. Sehingga karena Roh Kudus dimeteraikan kepada kita, di dalam hati kita, di dalam hidup kita sebagai jaminan dari segala sesuatu. Dikatakan di ayat 14 itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah merupakan garansi. Bukan seperti kita membeli barang-barang. Seperti kita membeli misalnya motor atau membeli TV atau mobil. Kita minta garansi kepada penjual. Itu hanya berapa tahun? Hanya 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun secara terbatas. Tidak demikian Bapak Ibu sekalian. Kita dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Dan kita langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sekali sampai selama-lamanya. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita Bapak Ibu sekalian. Untuk memuji kemuliaannya. Dan bahkan yang ketiga tadi sudah dikatakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Efesus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Sekali lagi, telah, bukan belum, tapi telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Lagi-lagi dikatakan segala berkat rohani di dalam surga, bukan sebagian. Kita telah memperoleh seluruhnya di dalam Kristus Yesus. Berkat yang luar biasa itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Betapa kita sangat bersyukur kita memiliki kabar baik. Betapa kita bersyukur sekali karena kita memiliki Injil Kristus. Kita bersyukur karena kita memiliki kabar sukacita. Di tengah-tengah situasi dunia yang mencekam, di tengah-tengah situasi dunia yang menakutkan, di tengah-tengah situasi di mana banyak orang yang terguncang imannya. Tapi kita memiliki kabar baik, kita memiliki kabar sukacita yang luar biasa, meyakinkan kita dari firman Allah yang tiada berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, bahwa kita ini adalah pewaris surga. Bahwa kita ini telah dijamin memiliki kepastian hidup yang kekal. Bukan mudah-mudahan. Orang beragama Kristen yang mengaku percaya Yesus, yang merayakan kelahiran Yesus Kristus, yang memperingati kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya, yang masih mengatakan mudah-mudahan diselamatkan, itu perlu ditolong. Ya, sangat penting ditolong. Keraguan-raguan itu harus dihapuskan, harus dibuang dengan meyakinkan bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus telah diberikan jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal satu kali untuk selama-lamanya karena kasih karunia Allah, karena anugerah Allah, bukan karena perbuatan-perbuatan. Bapak Ibu sekalian, tugas kita adalah tugas yang sangat mulia. Untuk itu kita dipanggil oleh Allah dalam situasi apapun yang sangat sulit sekalipun, di tengah-tengah penderitaan sekalipun. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, bahwa kematian itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi kita. Seberapa panjang, seberapa lama pun usia, umur yang Tuhan berikan kepada kita. Paulus katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal.
Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Hidup bagiku adalah Kristus. Hidup bagi Bapak Ibu sekalian, bagi semua orang yang percaya. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati bukanlah malapetaka. Mati bukanlah sesuatu kehilangan. Tetapi mati adalah keuntungan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Kenapa? Kematian adalah sesuatu merupakan keuntungan, sesuatu yang kita sambut dengan hati yang riang gembira, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena dalam Filipi pasal 3 ayat 20 Paulus katakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Ya, Filipi pasal 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Di sini kita berada di dunia ini hanya sementara saja, Bapak Ibu sekalian. Kita adalah orang-orang surgawi. Kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Kita bukan orang-orang berdosa. Kenapa? Karena orang berdosa itu akan dibakar di api neraka. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Tapi kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Orang-orang beragama Kristen selalu cenderung mengatakan, saya adalah orang berdosa, saya adalah orang berdosa. Kalau kamu orang berdosa, untuk apa Yesus mati mengampuni dosamu? Kamu sudah disucikan, kamu sudah dikuduskan, kamu sudah dibenarkan di dalam Kristus. Kamu sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tidak ada orang yang dimeteraikan dengan Roh Kudus sementara orang itu masih orang berdosa. Semua orang yang dimeteraikan dengan Roh Kudus adalah orang yang sudah dikuduskan. Orang yang kudus, anak Tuhan, pewaris surga, tubuh Kristus, orang Kristen sejati, orang yang percaya kepada kabar baik, kepada Injil keselamatan. Mereka adalah orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dan di antara sekian banyak orang itu, Bapak Ibu sekalian yang berada di Zoom meeting dalam acara saat teduh pada pagi hari ini, kitalah Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang sangat diberkati itu. Nah, karena itu pada pagi hari ini saya sangat bersyukur Tuhan memberikan kesehatan kepada kita yang patut kita syukuri. Sementara ada banyak orang saat ini terbaring di rumah sakit atau terbaring di rumah oleh karena sakit penyakit. Tapi Bapak Ibu dan saya, kita semua hari ini sangat diberkati oleh Tuhan. Diberikan kita kesehatan yang baik. Dan bukan hanya secara fisik saja, terutama secara rohani, kita sudah disehatkan oleh Roh Kudus. Karena kita sudah disempurnakan di dalam Yesus Kristus yang sudah mati berkorban mengampuni segala dosa kita. Dan Yesus Kristus akan datang menjemput kita nanti. Dan itu pasti, tidak ada yang tertinggal. Setiap orang yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus adalah anggota tubuhnya. Semuanya kita akan terangkat ketika Yesus datang di angkasa, di udara. Kita akan menyongsong dia di udara dan membawa kita ke dalam surga yang kekal, rumah kita yang baka. Dan untuk itu kita mempersiapkan segala sesuatu untuk menyongsong Yesus Kristus dengan melayani dia dan hidup di dalam kasih-Nya. Karena firman Tuhan berkata, besarlah upahmu di sorga. Sekali lagi, perbuatan, pelayanan, kehidupan, dan kasih yang kita kerjakan, yang kita praktekkan, bukanlah jalan keselamatan kita. Jalan keselamatan kita adalah iman kepada Yesus Kristus. Tetapi apa yang kita lakukan sejak kita menjadi percaya dan menjadi anak Tuhan, semuanya itu diperhitungkan oleh Allah, diperhitungkan oleh Yesus Kristus sebagai upah yang besar yang akan kita terima di surga, mahkota yang mulia yang akan kita terima di dalam surga ketika Yesus datang menjemput kita. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, Paulus berkata, bersukacitalah. Dan mari kita tetap semangat. Dan kita semangati juga semua orang di sekeliling kita. Bahwa sakit penyakit, apapun yang terjadi di dunia ini, tidak perlu kita takut berlebihan, karena kasih karunia Allah memberikan damai sejahtera bagi kita, untuk kita tetap bersemangat melayani Dia
dan melayani jemaat Tuhan dimanapun kita dipercayakan. Terpujilah Bapa di dalam surga, Yesus Kristus, atas kesempatan firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan kepada saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Allah Tritunggal, yang sudah memberkati kami dan yang akan terus memberkati kami dengan segala berkat surgawi yang telah Engkau limpahkan di dalam Yesus Kristus. Bahkan yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kami bangga memiliki Tuhan. Kami bangga memiliki Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Karena di dalam Dialah, di dalam Engkaulah kami memiliki segala sesuatu. Dan kami bersyukur karena kami dipenuhi dengan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkatilah semuanya yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini dan menjadi bekal dan menjadi kekuatan, sumber kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya. Kami percaya semua kami telah diberkati oleh-Mu ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.